Promosi online pakai cerita ala UMKM. Nah, tujuan promosi online itu ada dua. Yang pertama dikenal lebih luas, yang kedua meningkatkan penjualan. Jadi, kalau produk atau jasa teman-teman udah dikenal lebih luas, tentu semakin dikenal, kemudian semakin dipercaya, tentu akan meningkatkan penjualan. Nah, lalu proses promosi online itu seperti apa sih? Sebenarnya kalau teman-teman belajar marketing, itu ada funnel marketing gitu ya. Cuman saya menyederhanakan menjadi proses seperti ini. Yang pertama adalah dilihat, jadi produk teman-teman diusahakan harus bisa dilihat oleh target pembelinya, kemudian semakin sering dilihat, akan ada dorongan untuk mencobanya. Nah, proses mencoba ini bisa dengan cara promo, buy one get one, atau diskon 50%, atau hal-hal yang tidak memberatkan oleh calon pembeli. Jadi semakin banyak produk atau jasa kita dilihat secara online, dengan konten-konten yang ada, baik itu flyer dan yang lainnya, jangan lupa juga untuk memberikan ajakan atau dorongan untuk mencobanya. Karena tanpa mencobanya, mereka tidak akan tahu bagaimana pengalaman menggunakan produk atau jasa kita. Nah, setelah coba, kita akan cari cara bagaimana mereka bisa membeli lagi. Jadi usahakan produk atau jasa teman-teman tidak hanya bisa dibeli satu kali, tapi juga cari atau produk jasa yang bisa dibeli berkali-kali. Gitu. Jadi strateginya apa agar bisa dibeli lagi? Ada banyak hal, misal mengajak untuk mengoleksi warna yang lain, atau bisa mencoba mengajak untuk bisa merasakan produk-produk yang lain, atau bisa juga dengan cara bundling gitu. Nah, setelah itu selanjutnya adalah ingat gitu. Jadi ketika sudah dicoba, merasakan pengalamannya, terus didorong untuk bisa beli lagi dan beli lagi, bagaimana caranya produk atau jasa kita itu selalu bisa diingat oleh uh, pembeli kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara produk atau jasa kita itu tetap dilihat oleh mereka dan menjadi pembeda di antara produk yang lainnya. Cara menjadi beda itu bisa dari sisi harga, dari sisi pelayanan, dari sisi kualitas dan yang lainnya. Nah, ketika mereka sudah ingat, lalu uh, biasanya mereka akan puas dengan pengalaman menggunakan produk atau jasa teman-teman. Secara tidak langsung mereka akan share, mereka akan membagikan pada orang-orang yang menanyakan tentang produk atau jasa teman-teman. Nah, ketika sudah share tersebut secara tidak langsung, pembeli teman-teman sudah menjadi fansnya teman-teman. Nah, kata kunci dari promosi online untuk tahap lihat adalah tampil beda dan lebih sering. Itu faktanya, beberapa studi menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar 5 hingga 7 kali paparan iklan sebelum konsumen mengambil tindakan pembelian. Jadi kalau teman-teman masih posting satu kali atau bahkan seminggu sekali, maka hal yang perlu ditingkatkan adalah promosi online untuk bisa lebih sering dan lebih beda gitu. Karena faktanya konten yang dilihat 7 kali bisa lebih tinggi untuk mengambil tindakan pembelian. Lalu kata kunci untuk coba, ajakan untuk mencoba. Yang pertama adalah terjangkau, yang kedua adalah butuh mendesak. Jadi misalnya teman-teman punya produk harganya 300.000. Nah, bisa nggak kira-kira menyajikan dengan produk yang sama dengan harga yang lebih murah, misalnya yang harganya 50.000. Kenapa? Karena pintu masuk harga yang terlalu tinggi akan membuat orang berat untuk mengeluarkan biaya di awal gitu. Kecuali dia sudah punya pengalaman untuk membeli produk atau jasa dari teman-teman. Nah, faktanya mendorong rasa penasaran dan keterlibatan dapat membuat konsumen lebih cenderung untuk mencoba dan membeli
produk gitu. Jadi kita juga perlu menggunakan gimmick-gimmick rasa penasaran dan juga gimmick-gimmick ajakan untuk terlibat dalam aktivitas promosional kita. Selanjutnya adalah kata kunci agar produk kita dibeli lagi. Itu adalah berkualitas. Faktanya, produk atau jasa yang tidak berkualitas akan membuat konsumen kapok untuk membeli lagi. Jadi produk itu juga salah satu tools marketing juga gitu. Artinya ketika produk kita berkualitas atau relevan dengan premis yang kita jalankan, itu tentu dia akan mempromosikan dirinya sendiri gitu. Dan kata kunci agar produk atau jasa kita diingat atau brand kita diingat adalah produk kita atau jasa kita masih dilihat di pasaran atau produk kita punya ciri khas yang tidak ditemukan di produk atau jasa lainnya. Faktanya, sebagus apapun produk, jika tidak pernah dilihat oleh konsumen, maka akan digeser oleh produk lain yang lebih sering hadir di dekat mereka. Makanya air mineral seperti Aqua, Le Mineral, Aquaviva dan yang lainnya terus melakukan promosi, baik itu promosi offline maupun promosi online, agar mereka selalu diingat oleh para pembelinya. Nah, kata kunci untuk produk kita bisa di-share oleh orang adalah produk kita itu memberi kesan kepada pembeli. Nah, faktanya, jadikan produk atau jasa kita berkesan di momen mereka membuat mudah untuk merekomendasikan kepada yang lainnya. Jadi setiap momen yang ada di calon pembeli itu, kalau bisa ada produk dan jasa teman-teman. Contohnya kayak Indomie. Indomie itu mereka membuat iklan hujan-hujan, terus makan Indomie kuah, jadi kan ada momen dingin terus ketemu hangat gitu. Jadi menghasilkan momen yang itu bisa di-share oleh orang-orang. Sehingga itu memberikan kesan dan ketika lagi hujan orang ingat Indomie dan merekomendasikan untuk makan Indomie. Nah, bagaimana produk atau jasa kita bisa menjadi fans oleh pembeli kita dengan cara menciptakan komunitas. Kalau Indomie sendiri, dia juga menciptakan komunitas penjual Indomie. Warung Indomie bisa dibilang dikelola dengan cukup baik komunitasnya oleh Indomie. Nah, komunitas membuat produk kita tidak lagi dilihat sebagai sebuah barang, melainkan menjadi sebuah nilai yang berarti. Nah, platform yang tepat bagi UMKM gitu ya untuk melakukan promosi online, pertama adalah WhatsApp, yang kedua adalah Google Maps. Dua platform ini bisa dibilang sangat murah dan sangat mudah gitu. Untuk yang WhatsApp ada beberapa cara. Yang pertama adalah minta nomor WhatsApp konsumen saat transaksi offline. Ini yang sangat jarang dilakukan oleh UMKM. Yang kedua adalah gabung grup lokal. Biasanya di perumahan-perumahan ada grup WhatsApp, atau di kelurahan atau grup lokal lainnya bisa update. Yang selanjutnya adalah rutin update status. Nah, ini juga semakin sering dilihat, semakin diingat gitu ya oleh pembeli kita. Nah, untuk Google Maps, kalau produk atau jasa kita ada toko offline-nya, kalau bisa buat listing di Google Maps. Minta review setiap mereka beli atau coba di toko offline kita. Balas semua komentar, baik komentar negatif maupun positif. Kalau ada komentar negatif, bisa kasih kompensasi gitu, bisa diskon voucher ataupun hal yang lain gitu. Nah, hal yang paling penting adalah mulai cerita, jangan cuma jualan. Gunakan sosial media untuk menceritakan semua hal unik dari produk atau jasa kita. Tidak perlu konten yang wow. Kalau ceritanya menarik, bisa viral juga. Nah, di zaman canggih saat ini, teman-teman bisa pakai AI sebagai asisten teman-teman. Bagaimana cara membuat cerita yang unik dan berkesan bagi target pembeli kita. Yang bisa menggunakan Google Gemini, Meta AI di WhatsApp, atau ChatGPT. Mungkin itu. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.